Shalom, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu GKJ Arcawinangun hari Minggu 28 Juni 2020. Halo adik-adik semua, selamat datang di ibadah online di mana kita akan memuji, menyembah Tuhan, dan yang lebih seru lagi kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Udah siap belum? Ayo jangan lupa ibadah dong. Oh ya, kalian semua anak-anak yang ada di rumah, udah siap semua untuk ibadah hari ini? Siapkan Alkitab, duduk yang manis, siapkan hati kita dan sikap kita yang paling baik untuk Tuhan Yesus. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dibawakan oleh teman adik-adik semua yang akan berdoa oleh adik Belinda. Untuk memulai ibadah sekolah minggu online pada hari ini, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau telah memberkati kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari adik-adik di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Hebat anak-anak Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan Yesus dan sukacita Tuhan ada di hati kita, diam di dalam kita. Yeay. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tema ibadah sekolah minggu saat ini mengambil tema ramah terhadap sesama yang diambil dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Anak-anak, jika kita bersikap ramah terhadap sesama, akan membawa suasana damai dan tentu akan mendatangkan berkat Tuhan bagi kita. Amin. Iya adik-adik semua, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berlaku ramah terhadap teman-teman kita, saudara, kakak, adik, dan semua orang. Mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan.
Laras mana ya? Kok nggak ada? Jadi tahu ndak Kak Laras gimana? Panggil yuk. Kak Laras. Mana ya? Halo Bu Vina. Kak Laras. Aku habis nyari sesuatu loh. Apa itu? Coba tebak apa yo? Adik-adik ada yang tahu ndak yang ada di rumah? Ini dia, gambar Yeay, hati. Gambar hati. Gambar hati yang melambangkan cinta dan kasih sayang. Wah, iya betul. Gambar hati yang memberikan kita cinta dan kasih sayang. Senang rasanya kalau ada kasih sayang dan cinta di hidup kita. Rasanya hidup kita damai dan Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberikan hidupnya, cintanya, kasihnya kepada kita. Bahkan anak-anakku, Tuhan Yesus sampai rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita semua, menyertai kita, memberikan kepada kita kesehatan, makanan, minuman, pakaian, juga kasih sayang mama dan papa di rumah. Nih Bu Vina, kasih satu. Terima kasih. Nah adik-adik, setuju ya anak-anak? Kalau kita setuju, kita tos dulu dengan teman sebelah atau sama mama, sama papa yang ada di rumah. Tos. Tos, Tuhan Yesus baik. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira. Tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Anakku yang di rumah, hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita terambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kita akan mendengarkan hukum kasih yang akan disampaikan oleh teman kita. Hukum kasih terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan juga mengasihi sesama teman kita, saudara, kakak, adik, bahkan orang-orang di sekitar kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya anak-anak, ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita hukum kasih. Tetapi kadangkala kita bersikap kurang baik, ya. Mari anak-anak kita meminta maaf kepada mungkin mama, papa, adik, atau kakak atas semua kesalahan kita. Juga kita mohon ampun kepada Tuhan karena kita telah berbuat tidak baik. Kadangkala kita nakal atau tidak taat. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan Yesus dan berjanji kita akan menjadi anak-anak yang taat, menurut firman Tuhan, mengasihi teman-teman kita, karena Tuhan Maha Mengampuni
dan menyayangi. Anak-anak yang jujur dan mengakui kesalahan, serta mau taat kepadanya. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sumber kasih dan pertolongan, pada kesempatan ini Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas semua kesalahan kami, mungkin kenakalan kami, ketidaktaatan kami kepada orang tua. Tuhan mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, apakah kalian mencintai Tuhan Yesus? Yes, bagus. Karena Tuhan Yesus mencintai kalian semua, putih, kuning, hitam, semua dicintai Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama, Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke anak-anakku yang ada di rumah, sudah seharusnya kita mengucap syukur pada Tuhan atas semua berkat-Nya. Dan yang lebih dari semua berkat itu, kita harus taat berdoa dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Karena apa anak-anakku? Firman Tuhan akan membimbing kita menjadi anak Tuhan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan senang loh anak-anak, kalau anak-anak sejak kecil mengasihi Tuhan, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan dan sesama. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Shalom semuanya. Selamat pagi anak-anak GKJ Jaminangun. Selamat pagi anak-anakku di Kakses Banyumas Utara. Pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu semuanya berdoa dulu ya. Anak-anak yang di rumah ambil sikap doa, tangan dilipat, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami boleh memuliakan nama-Mu, memuji Engkau. Tiba waktunya kami bersama-sama akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami semuanya, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan benar.
karena firman-Mu akan menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, Alkitabnya sudah disiapkan anak-anak. Kita akan membaca Alkitab sebagai dasar firman Tuhan hari ini dari Injil Matius. Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai 42. Ya, semua kitabnya dibuka. Yang masih kecil, yang balita, papa mama, ayah bundanya bisa membukakan ya dan membacakannya. Mari kita akan membaca dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Firman Tuhan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Nah, nas kita ini di ayat 42 ya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Firman Tuhan hari ini temanya adalah ramah terhadap sesama. Ramah terhadap sesama. Nah, Bu Santi punya sesuatu nih. Coba anak-anak perhatikan, apa ya ini ya? Warnanya putih ya. Biasa kalian minum kan di rumah? Kalau pagi-pagi sebelum sekolah biasanya minum ini. Apa ya? Ya benar, ini adalah air susu ya. Susu Indomelek kalau tadi ya dibuatnya ya. Mungkin anak-anak minumnya susu Denko ya, susu bendera dan macam-macam. Ada cerita ya di balik segelas susu ini. Anak-anak mau mendengarkan? Dengarkan dulu ya. Kisah dari Dr. Howard Kelly ya, tentang segelas susu. Pada waktu Howard Kelly ini kecilnya masih kecil ya, sekitar umur 12 tahunan. Dia panggilannya Kelly. Dia seorang anak yang miskin. Ya. Dia seringkali perutnya sakit anak-anak. Kenapa ya perutnya sakit? Karena kelaparan. Orang tuanya itu hanya pedagang biasa. Nah suatu hari ya, sore hari, dia sangat kelaparan, perutnya sakit ya. Kok perutku sakit ya? Aku lapar banget nih, tapi di rumah gak ada makanan. Akhirnya dia keluar. Jalan di sepanjang perjalanan itu, dia mikir, aku mau cari makanan ya, gimana ya caranya ya? Aku gak punya uang, tapi perutku lapar, bingung. Akhirnya dia berhenti di sebuah rumah ya. Dia beranikan diri, dia mengetuk pintu rumah itu ya. Aku mau minta makanan lah sama pemilik rumah ini. Enggak kuat, perutku sangat sakit dan kelaparan. Dia ketuk ya. Tok 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 tok. Kemudian pintunya dibuka. Ternyata yang muncul seorang anak remaja perempuan ya. Mary namanya. Gadis remaja perempuan namanya Mary ini lalu melongo, ada apa ya? Terus Kelly ini kaget, kok yang muncul anak remaja juga kayak aku ya? Kok bukan bapak-bapak atau ibu-ibu? Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu aku berani minta makanan. Kelly ini takut minta makanan. Akhirnya dia ngomong, aku sangat kehausan kak. Oh kamu haus? Ya tunggu sebentar ya. Kata gadis remaja ini yang bernama Mary. Lalu Mary masuk ke dalam rumah. Berapa menit kemudian dia keluar. Dia membawa segelas susu tadi. Dia membawa segelas susu, lalu diberikan susu ini kepada Kelly. Ini
kamu katanya haus, minumlah. Lalu Kelly kaget, loh kok susu? Dia terima, dia langsung meminumnya, ya, meminumnya. Kelly meminumnya kan. Tapi Kelly meminumnya sampai habis karena sangat kelaparan, ya. Terus kemudian Kelly bilang gini, Kak, untuk susu yang tadi aku minum gimana? Aku belum punya uang untuk bayar sekarang, nanti kapan-kapan aku akan bayar. Berapa hutangku padamu? Katanya. Terus gadis remaja ini yang bernama Mary berkata, enggak usah dibayar, kamu enggak berhutang apa-apa sama aku. Kamu kan tadi haus, makanya tak kasih susu. Dan ibuku mengajarkan supaya kita tidak minta bayaran untuk segala sesuatu yang kita berikan, untuk pertolongan yang kita berikan kepada orang lain. Jadi kamu nggak berhutang apa-apa. Kemudian Kelly tersenyum. Oh begitu ya, terima kasih banget ya Kak. Terima kasih banyak dari lubuk hatiku yang paling dalam. Namaku Kelly ya. Nanti ingat, permisi ya Kak, aku pulang dulu. Kemudian Kelly melanjutkan perjalanannya dan dia tidak pergi tapi pulang ke rumah. Waktu berjalan, tahun demi tahun, gadis remaja yang bernama Mary ini sudah tumbuh menjadi wanita, ya, wanita yang dewasa. Sedangkan Kelly juga sudah tumbuh. Ternyata dia juga bekerja dan berusaha, dia bisa kuliah. Akhirnya Kelly menjadi seorang dokter, ya. Dokter Howard Kelly di salah satu rumah sakit yang terkenal. Karena kegigihannya, Kelly menjadi seorang dokter. Nah, itu gambarnya ya, bisa dilihat. Sudah menjadi seorang dokter, sudah besar. Ya. Yang anak 12 tahun tadi sudah besar. Kemudian, apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba, Mary, gadis remaja yang menolong Kelly tadi, yang sudah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa, sakit. Dia jatuh sakit yang agak parah. Dan harus dioperasi. Waduh, kok dioperasi ya? Harus dioperasi, lalu dia dikirim di rumah sakit pusat, ya, dioperasi. Nah, waktu dioperasi ternyata penyakitnya tidak seperti biasanya, harus memerlukan penanganan yang khusus. Karena itu rumah sakit pusat memanggil dokter Howard Kelly untuk menangani pasien Mary ini. Pasien wanita yang sakit parah ini. Akhirnya ketika dokter Howard Kelly ini datang, dia melihat wanita itu, dia mengenalinya. Loh, kayaknya pernah lihat ini ya, diamat-amati. Loh, kayaknya aku pernah lihat ini. Terus dia inget-inget siapa ya? Oh iya, dia dulu waktu itu pernah memberikan segelas susu waktu aku masih umur 12 tahun. Iya, kakak perempuan ini. Oh, ternyata namanya Mary ya. Iya, dia dulu pernah menolong aku. Lalu dia memberikan pelayanan yang terbaik. Dan akhirnya operasi selesai. Dan Ibu Mary ini, yang tadinya gadis remaja, sekarang sudah menjadi ibu-ibu wanita dewasa ini, sembuh dari sakitnya. Pada waktu dia mau pulang dari rumah sakit, ya, ada tagihan yang harus dibayar kan. Kalau pulang dari rumah sakit apalagi operasi, Bu Mary ini ketakutan, berapa ya nanti biayanya ya? Aku bisa bayar apa enggak ya? Pasti ini mahal, ini rumah sakit pusat, dioperasi lagi. Aku di sini sudah berhari-hari. Dia ketakutan. Kemudian suster datang membawakan tagihan. Bu, ini ada surat untuk ibu, tenang saja. Kemudian susternya pergi. Kemudian dia sangat ketakutan membuka surat itu, dan isinya apa? Ternyata isinya telah dibayar lunas dengan segelas susu. Paid is full with 1 glass milk. Tertanda Dr. Howard Kelly. Kaget Ibu Mary, hah? Telah dibayar lunas? Susu? Kapan ya? Dia ingat-ingat. Oh iya, dulu dia bilang namanya Kelly. Oh, sekarang sudah jadi dokter.
hore, aku nggak akan bayar lagi, puji Tuhan. Ya, dia sangat senang dan sangat bersuka cita. Karena ibu ini sudah ketakutan dengan biaya operasi. Ternyata dari pertolongan yang dia berikan dengan segelas susu tadi, Kelly ini menolong dia setelah menjadi dokter. Nah, gimana anak-anak ceritanya? Bagus bukan? Ini kisah nyata, Dr. Howard Kelly ini ada di Amerika Serikat. Nah, kalian pasti mau seperti mereka ya. Seperti Kak Mary ini, yang mau menolong sesamanya, bersikap ramah. Walaupun dia belum kenal sama Kelly. Tapi ketika Kelly bilang dia haus pengen minum, dia tidak hanya memberikan air putih, malah memberikan susu. Ya, itu karena kasihnya kepada sesama, kepada Kelly ini. Walaupun mereka belum saling kenal, baru bertemu pertama kali. Seperti renungan kita hari ini temanya ramah terhadap sesama. Nah, adik-adik juga harus ramah ya kalau ketemu dengan orang lain ya. Di sekolah, di rumah, berikan salam ya. Selamat pagi, selamat siang ya, selamat sore, sambil tersenyum tentunya ya. Kalau ketemu dengan seseorang jarak jauh ya, sekarang kan begini ya salamnya, sambil smile ya, tersenyum ya. Jadi adik-adik harus bersikap ramah dengan orang lain dan berikan pertolongan pada mereka yang membutuhkan. Kalau mereka butuh air, berikan ya. Adik-adik punya teh, berikan teh. Nanti kalau adik-adik sudah sekolah kembali, ada teman yang lupa nggak bawa air minum, nah kalian bawa, berikan minumnya ya, bagi minuman pada mereka. Ada teman kalian yang nggak bawa bekal, kalian bawa lebih dari satu, mungkin bawa 2, bawa permen 2, berbagilah, berbagi permen, berbagi roti pada teman-teman yang membutuhkan. Jadi kita harus ramah dan saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, seperti firman Tuhan hari ini. Siapa mau yang jadi seperti Kelly dan Kak Mary ya? Ya, tentu semuanya mau ya yang di rumah ya. Semuanya pengen jadi anak-anak Tuhan yang ramah dan saling menolong. Karena itulah perintah Tuhan Yesus. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa ya untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tangan dilipat, tutup mata, kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami supaya peduli, ramah terhadap sesama, dan suka menolong. Karena seperti teladan yang Tuhan berikan kepada kami. Demikian juga cerita dari Dr. Howard Kelly yang menjadi inspirasi, menjadi contoh bagi kami semua. Tolong Tuhan supaya kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang ramah dan suka menolong. Roh Kudus-Mu akan menolong anak-anak kami yang masih kecil untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur bahwa anak-anak kami sudah naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan ada yang melanjutkan ke SMP. Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya semua berjalan dengan baik. Berkati kedua orang tuanya yang sedang mempersiapkan tahun ajaran baru 2020-2021 ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini. Tolong Tuhan pulihkan kembali dari wabah corona yang ada, supaya bangsa kami ini segera bebas dan pulih seperti semula. Itulah kerinduan kami semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami, dan Tuhan Yesus akan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Halo anak-anakku, pagi hari ini masih semangat untuk mengikuti ibadah online? Ya, pastinya semuanya masih semangat ya? Ya, pada pagi hari ini kita akan menerima ayat indah yang akan kita baca dari Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu, terimalah yang satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita baca sekali lagi. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita tadi sudah mendapatkan ayat indah dan ayat hafalan minggu ini. Bahwa kita harus bersikap ramah, mengasihi sesama yang membawa suasana damai dan mendatangkan berkat. Betul anak-anak semua, kita harus menjadi anak Tuhan yang berjalan dalam kebenaran, mengasihi Tuhan dan sesama. Kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku? Tuhan tolong, aku harus mengatakan ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus di hati kita. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng, karena Yesus di hati kita. Karena Yesus di hati kita. Anak-anakku, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita tutup dengan doa. Ayo adik-adik, tangan semuanya dilipat, matanya ditutup. Ayo kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus, rasa syukur tak henti-hentinya kami ucapkan kepadamu ya Bapa, karena penyertaan kasih-Mu selalu baru buat kami. Pada saat ini Bapa, kami mengucapkan syukur karena Tuhan telah menyertai ibadah kami secara baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Banyak sekali kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan, kiranya Tuhan ampuni. Kami mau pasrahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami juga teringat akan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai, tetapi ibadah yang sebenarnya adalah hidup kita yang kita persembahkan untuk Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dah.